Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari Kang Jayus. Ini merupakan video kedua saya mereaksi video dari Kang Deddy Mulyadi dan juga akan memberikan sedikit opini dari apa yang ada dalam tayangan video Kang Deddy Mulyadi ini. Ini pertemuan semalam diupload oleh Kang Deddy di channel YouTube-nya dan saya ini tepat subuhnya saya mereaksi pertemuan antara Direktur Utama Taman Safari Indonesia dan juga mantan pegawai dari OCI atau Oriental Circus Indonesia, di mana belakangan ini sangat marak atau sangat viral tentang pengaduan dan mencari keadilan dari mantan pegawai sirkus OCI ini, di mana yang paling memberatkan itu mereka diambil dari usia dini, dari usia kecil ya, dan dipekerjakan dan dengan dalih diangkat sebagai anak seperti itu. Makanya nanti akan terbongkar kenapa mereka tidak ada gaji, tidak ada struktur kepegawaian seperti itu, dikarenakan ya kebanyakan dari mereka itu diangkat anak seperti itu ya Baraya. Saya pernah nonton di podcastnya Deddy Sumargo, di podcastnya Deddy Corbuzier, terus di apa yang sebelumnya di Keadilan TV atau apa ya seperti itu. Polemik semakin membesar, polemik semakin menguat, di mana kedua belah pihak saling beradu argumen, saling membeberkan kisah-kisah, sehingga titik temunya kalau menurut saya semakin jauh, dikarenakan di satu sisi ada yang menutupi, satu sisi ingin yang membongkar. Tapi kita lihat bagaimana kiprah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, dikarenakan Taman Safari Indonesia itu berada di Bogor, yang notabene termasuk wilayah Jawa Barat. Makanya ini yang akan dilakukan oleh Raja Sunda, Raja Pajajaran atau Gubernur Jawa Barat, bagaimana cara yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mari kita tonton videonya Baraya. Susah dong kalau udah di SP3. Tetapi kalau secara hukum bisa dibuka kembali, bukan laporan baru. Kalau laporan baru maka kadaluarsa. Tinggal Mabes membuka aja. Keinginannya adalah Mabes Polri membuka kembali kasus tersebut. Betul. Jadi makanya saya waktu itu kenapa sih tidak berproses di Mabes Polri kan selesai, atau berproses di kepenyidikan kan selesai. Betul. Oh ternyata sudah SP3. Dan pasalnya pun bagus, 277 KUHP, penghilangan identitas. Kalau ini kan jelas semua tidak punya identitas semua. Dipisahkan dari orang tua, ini belum ketemu orang tuanya, ini belum ketemu, ini sudah ketemu. Ketemunya pun mencari sendiri Pak. Itu belum ketemu juga. Oh, enggak, artinya sejak usia berapa tinggal di sini? Dari kecil, dari saya 4 tahun diambil sama Pak Jansen itu. Diambil dari orang tua saya. Orang tuanya di mana? Saya sendiri nggak tahu di mana saat itu, boy. Okay. Daerah Jakarta ya, saya diambil itu sama Pak Jansen. Terus dibawa ke sirkus, dilatih jadi pemain sirkus. Udah saya nggak pernah ketemu lagi sama orang tua saya saat itu. Oh, jadi sampai sekarang ibu belum pernah ketemu orang tua, nggak tahu orang tuanya di mana. Tahu. Oh, kemudian dilatih jadi pemain sirkus. Iya. Ketika menjadi pemain sirkusnya banyak mendapat kekerasan. Iya, namanya latihan itu dipukul pasti. Kalau kita nggak bisa pasti dipukul. Dan kita juga tidak disekolahkan. Ya, tentang hal ini banyak ya cerita yang lengkapnya, yang panjang, bagaimananya di channel YouTube-nya Deddy Sumargo, di Deddy Corbuzier, dan di di YouTube yang lain. Nama-namanya ya, nomor HP-nya semua kita bantu untuk berbagai halnya, karena bolak-balik dipanggil DPR, Iya. diundang saya, kan harus pakai ongkos, itu yang selalu ada di otak saya. Saya waktu itu. Nah, ibu gimana riwayatnya? Saya nggak tahu, dari kecil sudah diambil. Udah diambil. Dulu tugasnya sebagai apa di sirkusnya? Saya pertama dari Oriental Sirkus. Setelah tahun 88 saya dipindah ke Taman Safari. Oh, tapi sampai sekarang nggak tahu orang tuanya di mana? Identitas juga saya nggak punya, Pak. Oh. Jadi sekarang punya identitas bikin asal-asalan. Oh, sekarang ibu tinggal di mana? Di Bogor. Sudah berkeluarga? Punya KTP Bogor? Aman lah ya sebagai warga Bogor kan, apa wakilnya kan? Punya suami, berkeluarga dengan baik? Anak-anaknya udah gede? Saya waktu itu anak saya korban yang di puncak itu kebanjiran. Anak ibu yang di Cisarua? Iya, yang di puncak yang korban kebanjiran. Yang Cisarua kan ada yang meninggal? Enggak, itu yang puncak yang ada apa sih rekreasinya itu belakangnya. Ya, belakangnya itu rumah anak saya juga kebanjiran. Oh, rumah anak ibu kebanjiran setelah pembangunan Hibich? Iya. Menemukan itu di tempatnya Pak Jansen. Oh, ketemu orang tuanya?
Sekarang orang tuanya masih ada? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ibu sudah berkeluarga? Sudah Ting- pernah. tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Sekarang sudah punya KTP Bekasi? Punya. Sudah lah. Punya suami di Bekasi? Enggak, tadinya saya suami sesama pemain sirkus juga. Sekarang berpisah. Iya, sudah berpisah. Anaknya di mana sekarang? Di Bekasi juga. Di Bekasi. Udah aman lah ya. Oke, ini Saya dari Bogor. di Bogor. Saya datang sirkus umur 8 tahun. 8 tahun. Orang tuanya ada sekarang? Saya sampai sekarang belum ketemu sama orang tua saya. Oh, belum ketemu sama orang tuanya. Selama saya diambil sama Pak Hadi, sampai Mm-mm. sekarang saya memang belum ketemu sama orang tua. Belum ketemu sama orang tua. Ibu sudah berkeluarga. Berhenti main sirkus kapan? Tahun 86 Tahun 86. Sekarang tinggal di di Bogor. KTP sudah Bogor. Bogor. Tinggalnya di mana di Bogornya? Di belakang BTM, Pak. Belakang BTN. Berarti sudah berkeluarga normal biasa ya. Alhamdulillah. Coba. Oke, itu yang ditanyakan oleh Kang Deddy kepada mantan pegawai OCI tersebut. Yang kita bisa lihat dari apa yang ditanyakan oleh Kang Deddy, yaitu beliau menanyakan tentang ya status kependudukannya, status keluarga seperti itu. Bukan apa-apa, Kang Deddy ingin melegalisasi mereka, mungkin kalau mereka belum terdaftar secara resmi ya. Soalnya di cerita-cerita kan mereka kebanyakan tidak diberikan identitas sewaktu mereka masih berada di OCI tersebut. Dan kita melihat ketajaman insting Kang Deddy melihat bahwa mereka dengan cara mengadukan kemana-mana, terus diundang kemana-mana, ya tentunya mereka memerlukan ongkos, memerlukan biaya, memerlukan ya buat makan, buat apa gitu ya. Makanya Kang Deddy itu langsung ke pokok permasalahannya. Mereka ditanyakan tentang kependudukannya, terus bahkan tadi ke ajudannya supaya dicatat nomor-nomornya, ya mungkin nanti kedepannya akan ada sesuatu dari Kang Deddy. Kita lanjut. Nah, kemudian dari sisi proses hukum saya sudah mendapat penjelasan. Penjelasannya sudah SP3 di Mabes Polri dari pengacaranya. Barangkali kalau mau dibuka kembali nanti kita coba untuk berkomunikasi dengan Mabes Polri apakah masalah ini bisa dibuka kembali atau tidak. Nah, tetapi kita hari ini kita hanya ingin mendapat penjelasan kemudian apa sih arah yang akan diambil oleh Taman Safari terhadap peristiwa ini. Kan gitu loh. Pertama, Taman Safari keberadaannya di Bogor, Jawa Barat. Yang kedua, Taman Safari itu satu-satunya tempat di Jawa Barat yang hari ini selalu menjadi idola. Berkunjung saya ke situ ngantar anak saya nggak tahu sudah berapa kali. Kemudian saya termasuk orang yang terus memberikan fasilitas. Bagaimana Taman Safari, orang datang ke Taman Safari nyaman, tidak mengalami kemacetan, tidak horor. Bahkan saya sudah berencana untuk membangun jalan Puncak 2 sebagai alternatif dari kemacetan Taman Safari. Daerah-daerahnya sudah sangat bersih, tertata, ke depan akan lebih bersih, lebih tertata. Nah, tetapi ada aspek kemanusiaan yang menyayat hati, menguras air mata, trending, menjadi emosi seluruh warga Indonesia yang itu perlu recovery. Kalau hukumnya biarkan Mabes Polri yang berjalan, itu bukan tugas saya. Tetapi recovery personal, kemudian recovery psikologi, dan apa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Taman Safari. Saya baru tahu bahwa pemain sirkus itu diambil sejak bayi, dididik dari tempat lain, dibawa terpisah dengan orang tuanya. Saya pikir rekrutmen pegawai mengalami pelatihan, mengikuti undang-undang ketenaga kerjaan, seperti itu kan. Kemudian berproses sebagaimana orang bekerja. Silakan dari manajemen Taman Safari untuk berikan penjelasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kang Deddy yang saya sangat hormati, serta Pak Wagub dan juga Bapak Wali Kota yang terhormat, satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Saya sebagai Direktur Utama Taman Safari di sini menghadiri rapat ini, Pak. Terus terang, ini case yang sebenarnya sudah cukup lama, dari tahun 97 ya Pak ya. Dan untuk informasi kita semua, yang pertama ini saya terus terang
orang-orang yang dari depan sini saya kenal secara pribadi, Pak. Namun dari awal kasus ini dimulai, dari mulai somasi di akhir tahun lalu, kami tidak menemukan nama-nama yang ada di depan saya ini di kekaryawanan Taman Safari. Mungkin itu saja, Pak. Jadi tidak pernah kakak-kakak yang ada di sini, CVV dan sebagainya yang saya kenal di depan saya ini sebagai karyawan Taman Safari itu tidak pernah. Oleh karena itu kami tidak bisa memproses ini lebih lanjut, Pak. Ya, mungkin itu yang bisa saya selanjutnya mungkin saya serahkan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Direktur Utama Taman Safari Indonesia, ya beliau mengatakan tidak ada dalam struktur kepegawaian. Ya tentu saja tidak akan ada ya, soalnya kalau dimasukkan ke dalam struktur kepegawaian, apalagi dengan usia mereka waktu itu masih di bawah umur, ya tentunya akan melanggar hukum dikarenakan mereka tidak cukup umur untuk menjadi seorang pegawai. Tapi ya itu, Baraya, kita flashback kembali ya, bagaimana nuansa zaman dahulu tahun 80-an, tahun 90-an ya, yang dimana bisa terjadi hal-hal seperti itu, dimana ada anak dipisahkan dengan orang tua, anak diambil dari orang tua, seperti itu ya. Bahkan banyak orang anak itu yang tidak mengenal orang tuanya. Kita bayangkan zaman dahulu, Baraya, zaman Orde Baru. Zaman itu memang banyak kasus yang perihal pengambilan anak dari orang tuanya. Bahkan dulu itu, kalau Baraya bisa menonton sekarang di YouTube-nya, banyak orang-orang yang sekarang mencari keberadaan orang tuanya masing-masing, terutama dari orang yang dibawa ke negeri Belanda. Zaman dulu itu ada beberapa kasus, misalkan gini, seorang tuanya miskin, orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan, untuk mengurus anak, karena waktu itu memang kondisi ekonomi juga tidak seperti sekarang ini. Mungkin anak-anak sekarang membayangkan ya, ekonomi sekarang seperti ini ya, atau mungkin kalau ada yang kelaparan atau yang tidak mampu, masa sih RT RW tidak bergerak, masa sih warga sekitar tidak membantu? Jangan bayangkan seperti sekarang ini, Baraya. Bayangkannya tahun 80-an, di mana kondisi ekonomi kita belum seperti sekarang ini. Dulu saya ingat adik saya sendiri ketika saya transmigrasi dengan keluarga ke Sumatera. Itu adik saya mau diminta oleh seorang pilot dan hampir saja orang tua saya memberikan. Dikarenakan ya faktor ekonomi, takutnya tidak terbiayai. Soalnya mereka itu biasanya ngomongnya nanti akan saya sekolahkan, akan saya didik. Bahkan saya dulu waktu SD pernah diminta, dikarenakan saya waktu SD cukup berprestasi, bahkan ada yang meminta orang Jakarta yang katanya sayang anaknya pintar, nanti akan disekolahkan. Ya dulu itu seperti itu, Baraya, kondisi ekonominya. Apalagi kalau ada anak-anak yang dilahirkan dari lingkungan prostitusi atau tempat-tempat yang lokalisasi seperti itu, Baraya. Baraya bisa mendengar lagu Iwan Fals atau Frankie Sahilatua. Ada beberapa lirik lagu yang mengatakan, misalkan anak yang tak berbaju, yang tak kenal bapaknya. Itu banyak terjadi zaman dulu itu, Baraya. Mungkin sekarang juga masih ada seperti itu, tapi kalau sekarang mungkin di tempat lokalisasi atau di tempat-tempat yang seperti itu, ya mungkin ada yang edukasinya semakin tinggi, misalkan pemakaian kondom, atau ada yang aborsi gimana. Dulu itu enggak. Ya kalau terjadi hamil ya hamil. Anaknya kemana? Ya kalau yang mampu mungkin diurus, kalau yang enggak ya mungkin dijual atau dikasihin kepada orang lain. Itu yang terjadi tahun 80-an, tahun 90-an, Baraya. Kita mindsetnya kembali lagi ke zaman dulu, bukan zaman sekarang. Jadi biar kok bisa sih? Ya bisa. Emang seperti itu yang terjadi, Baraya. Apalagi ya zaman Orde Baru, di mana orang yang cukup berada, orang yang dekat dengan kekuasaan, mereka akan sangat dilindungi. Rakyat kecil itu tidak mungkin bisa menggugat, bisa berontak atau apapun. Ya makanya kenapa saya nggak aneh ya, kenapa Taman Safari sampai sekarang yang menggugat itu tetap tidak tembus lah, tidak menang. Padahal ini kasusnya dari tahun 1997 katanya. Bahkan pernah dibawa ke Komnas HAM seperti itu. Tapi ya yang terjadi seperti itu, mungkin ada kekuatan yang besar. Dan kalau ditanyakan secara formal, yang dijawab oleh dari direktur utamanya, beliau mengatakan ya tidak ada di dalam struktur kepegawaian nama-nama tersebut. Ya mungkin, ya tentu saja seperti itu maksud saya. Soalnya mereka bukan dimasukkan sebagai pegawai gitu ya. Bahkan dari pengakuan dari mantan-mantan pegawai tersebut, katanya mereka dianggapnya sebagai anak. Bahkan ada kesaksian ketika
salah seorang dari orang tersebut ketakutan, dia bersembunyi di bawah meja satpam di Taman Safari, ya dianggapnya ya gitu aja, mungkin dimarahi orang tua angkatnya seperti itu. Soalnya namanya juga disandingkan oleh nama bosnya gitu. Jadi mereka orang-orang yang di sekitar situ yang nganggapnya ya udah itu anak angkatnya bos gitu. Bukan karyawan dari Oci atau Taman Safari waktu itu. Itu hal yang saya tangkap dari beberapa podcast yang berseliweran sejauh ini. Mungkin memang saya tidak pernah menerima gaji Pak di sana selama saya jadi pemain. Mungkin mereka tidak bilang saya tidak terdaftar ya karena saya memang tidak digaji di sana. Nah seperti itu Baraya, kalau misalkan beradu data, beradu debat seperti itu, tentunya kedua belah pihak akan semakin meruncing dan akan kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Karena yang satu pihak, misalkan dari Taman Safari Indonesia, akan kekeh mempertahankan argumentasinya bahwa mereka tidak terdaftar sebagai karyawan. Dan tentunya kalau mengakui bahwa mereka diambil dari kecil, dari bayi, terus tidak ada status, bahkan disekolahkan juga enggak, seperti itu Baraya. Kalau misalkan data-data itu terbongkar ya tentunya terjadi konsekuensi hukum yang cukup berat ya gitu kepada Taman Safari Indonesia. Dan juga dari pihak mantan pegawai Oci itu juga akan memberikan argumentasi, dia menuntut keadilan, intinya gitu. Dari argumentasi itu nanti kita lihat mereka sering berbantah-bantahan seperti itu, dan kita lihat bagaimana Kang Deddy menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Walaupun tidak mendapat hak sebagai pegawai. Iya, kita tidak ada BPJS-nya, tidak ada gaji bulanan. Tidak ada. Boro-boro BPJS dan waktu Tapi belum bekerja. ada. Iya, setiap hari kita main latihan dari pagi bangun latihan ya jam 6 sampai jam 9 sarapan. Setelah itu kita latihan lagi sampai jam 12. Terus kita belajar calistung ya, tidak ada ijazah, tidak ada apa, hanya belajar calistung. Kalau saya pribadi melihat dari pemaparan yang dilontarkan oleh mantan-mantan pegawai Oci ini, jujur 90% saya percaya. Dikarenakan apa? Saya sama dengan netizen yang lain yang membaca dari komentar-komentarnya bahwa mereka konsisten dalam setiap podcast, mau dimanapun mereka diajak podcast. Jawaban mereka secara runut persis sama, tidak berubah-ubah, konsisten seperti itu. Berarti menandakan bahwa memang yang terjadi kepada mereka seperti itu, Baraya. Yang terjadi kepada mereka seperti itu. Dilihat dari konsistensi dari jawaban-jawaban mereka ketika ditanyakan bagaimana kejadian yang terjadi waktu berada di Oci zaman itu. Selalu antara Taman Safari dengan Oci itu selalu dipisahkan. Padahal menurut para korban sebelum ada Taman Safari ya Oci, sehingga sukses menjadi kaya, bikin Taman Safari 1, bikin 2 Phuket, bikin di Bali, itu ya berkat Oci. Yang kedua, Oci bubar 2019 dan semua aset-asetnya itu dimuseumkan di Taman Safari Phuket. Jadi kalau ngomong nggak ada kaitannya, nggak terdaftar, menurut saya begini, ini bukan sebuah solusi. Tadi yang disampaikan Pak Bedel itu udah tahu sama Pak Kuku. Tapi pemilik Oci, pemilik Taman Safari itu satu kesatuan. Wajar kalau korban itu Ocinya udah nggak ada sekarang. Yang didapat ya Taman Safari, karena pemilik Oci mereka gitu loh. Jadi kalau ini terus, maka nggak akan pernah ada solusi karena tidak pernah mengakui. Tetapi begini, melihat masalah ini sebenarnya mudahnya adalah dilihat dari mengambil 60 bayi untuk dididik menjadi pemain serius. Kita masuknya di situ supaya ini tahu betapa ini tidak layak. Kita ikut dijajah Belanda 350 tahun. Tidak pernah yang namanya Belanda itu memperbudak anak-anak bayi Indonesia. Ini enggak. Sejak kecil memang diambil untuk dididik. Ngomongnya mau disekolahin sampai ke luar negeri. Yuli ini adalah sudah ketemu orang tuanya. Dia tanya ke orang tua, dijawab loh. Katanya kamu diambil orang kaya, disekolahkan ke luar negeri. Nggak tahu orang tuanya ternyata dididik menjadi pemain sirkus. Dan Bapak Aik, latihannya itu sungguh mengenaskan. Yang namanya kepala ini harus nempel kepada pantat. Bayangkan anak kecil kita ini kadang-kadang sekolah TK aja males bangun dia kok. Kita harus marah. Sementara mereka harus dipaksa itu kepala nempel ke pantat. Makanya kekerasan itu sangat wajar menurut saya. Sebab karena sakit.
nggak nurut pukul. Ketika mereka mampu bermain garis pas, terlalu jauh ya. bukan. Supaya begini loh, ayolah kalau mau didudukkan ini. Ya, ada interupsi ya dari pihak Taman Safari. Ya, dikarenakan memang kalau dibongkar semua kekerasan yang dilakukan oleh ya pelaku ya saya tidak menyebutkan, yang pokoknya ada 3 orang gitu ya, Jansen, Frans dan Tony gitu, kalau gak salah ya namanya. Ya mereka sudah pada sepuh-sepuh sekarang usianya. Ya kalau dibongkar seperti itu ya takutnya mungkin Kang Deddy akan semakin marah atau apa. Tapi sebenarnya Kang Deddy juga udah tahu lah, kok di setiap beberapa channel YouTube ada kok videonya. Jadi sebenarnya Kang Deddy itu ingin mendalami aja ketika mereka dipertemukan seperti apa sih argumentasi dari masing-masing. Inisiatif dari Gubernur Jawa Barat ini biar jangan berputar-putar bahwa ini soal Taman Safari, jangan. Ini soal kemanusiaan. Dan kita sekarang akan tonton bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, bagaimana cara beliau akan mengambil jalan tengah atau mengambil solusinya. Kita akan tonton baraya. Sudah selesai. Tetapi saya ada aspek yang psikologi, sosiologi, aspek bagi saya kemanusiaan itu di atas hukum. Karena apa? Karena hukum itu aspeknya yang bersifat normatif. Putusan hakim belum tentu benar. Betul. Secara kemanusiaan. Betul. Gitu loh. Dan bisa jadi bertentangan dengan nurani kemanusiaan. Karena Indonesia kita tahu lah. Nah, saya ini orang yang memimpin itu dengan hati, bukan dengan pikiran. Saya selalu ngomong tentang cikal bakal. Saya udahlah nggak usah bicara masa lalu. Setiap orang punya trauma masa lalu. Tidak usah juga mengatakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya tidak pernah melakukan. Secara normatif itu benar. Betul. Tapi pertanyaan saya adalah, mungkinkah Taman Safari, andai kata peristiwa itu terjadi, kalimatnya saya kan tidak menyaksikan, andai kata peristiwa itu terjadi, mau tidak mau bahwa ini adalah bagian dari Taman Safari yang besar itu. Dan Taman Safari juga akan besar kalau nggak pakai tanah negara, tanah PTPN, tanah kehutanan, ya kan? Dan bisa jadi dari yang ada itu juga belum tentu benar semua. Saya orang yang lagi konsen ke Bogor hari ini. Jadi bagi saya ini kan kalau kita ini terus-terusan tidak akan pernah berakhir. Kedua-duanya meninggalkan. Dari sini kita bisa melihat ya maksud dari ucapan Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau secara aspek hukum iya benar, misalkan bisa aja dalam segi bukti-bukti manajerial seperti itu mungkin bisa aja benar ya, apa yang dilakukan oleh Taman Safari sekarang yang ditempuh ya. Tapi kata Kang Deddy, yang namanya kemanusiaan itu di atas hukum. Betul Baraya. Soalnya kalau sekarang banyak orang yang dianggap lebih power, lebih mempunyai power, lebih powerful, ketika dihadapkan dengan hukum banyak mereka yang tumbang, dikarenakan ya mereka yang berperkara dengan orang yang mempunyai kuasa, baik kuasa dalam artian kedudukan maupun yang kuasa dalam artian harta gitu ya. Ya biasanya kalau yang mempunyai harta lebih bisa membayar pengacara, bisa membayar ya, kita udah bukan anak kecil lagi ya. Kita sudah banyak menyaksikan bagaimana praktek hukum di negara kita. Ya Kang Deddy juga sudah sangat mengerti, makanya Kang Deddy dialihkan nih konsentrasinya kepada aspek, karena tadi mengatakan tentang hukum gitu ya. Kang Deddy juga masuk ke arah ini Taman Safari juga tanahnya misalkan dibantu negara, tanah PTPN yang belum tentu kalau dicek legalitas, cara misalkan penguasaannya bisa aja melanggar hukum juga. Nah Kang Deddy secara tersirat akan mengatakan ke arah situ. Kalau mau berbantah-bantahan, kalau mau kekeh gitu ya, berbicara tentang hukum seperti itu dan menafikan faktor kemanusiaannya. Lupa. Yang satu merasa benar secara normatif, yang satu merasa benar secara psikis dan secara emosi. Ada hal yang dalam hidup kita harus disadari adalah kita bisa menang di peradilan, kita bisa menang di atas kertas, kita bisa menang di atas akta. Tapi kita tidak akan bisa menang melawan jerit manusia yang itu tembus ke langit. Kita kadang pelit pada satu hal, nggak mau mengeluarkan uang untuk satu hal,
dan kita merasa menang dengan itu. Tapi besoknya uang kita keluar lebih besar dari itu dengan peristiwa yang lain. Itulah saya yang selalu saya pakai, Andre. Betul. Untuk itu saya sebagai orang tua, bukan sebagai gubernur, karena Bapak juga lebih memilih nama Akan dibanding gubernur. Gitu loh. Bagi saya nggak ada masalah, saya senang dengan nama itu. Sudahlah, saya minta mengetuk hati jajaran Taman Safari. Kita lihat ya, Kang Deddy itu walaupun kalau kita lihat dia itu tidak seperti cuek, seperti diam, tapi Kang Deddy itu membaca semua nih. Kayak dari Direktur Utama Taman Safari itu, dari pertama dia tidak mengatakan Pak Gubernur, menyebutnya Kang Deddy seperti itu. Nah ini sekarang dibalikan sama Kang Deddy, berarti ya udah, berarti dia menganggap saya yang dituakan seperti itu. Walaupun sebenarnya ya ada maksud yang tersirat dari perkataan Kang Deddy itu, bahwa orang tersebut sedikit ini saya filosofi Sunda gitu. Biasa apa yang dikatakan oleh Kang Deddy itu kok mengena ya di saya. Mungkin dikarenakan saya dengan Kang Deddy ya mungkin ada kesamaan ya, dikarenakan kami emang mempelajari tentang karakteristik orang-orang Sunda seperti itu. Dari pertama ketika ke KDM itu beliau mengatakan Kang Deddy. Sedangkan ke Wakil Bupati ya Pak Wabub gitu, seperti itu ya. Tidak mau manggil nama gitu. Ada unsur apa gitu? Ada dua kemungkinan, mungkin ingin mengakrabkan atau mungkin ya ini beliau ingin menganggap ini ya menafikan posisi Kang Deddy sebagai gubernur, mungkin bisa aja itu yang saya tangkap dari mimik wajah atau ekspresi dari Kang Deddy. Sebentar dulu, bisa enggak sih bicara baik-baik, bertemu secara kekeluargaan, kemudian sudahlah, apa yang bisa mesti kami lakukan, apa yang bisa kami berikan untuk memperbaiki luka yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karena kalau kita memberi karena kesalahan kita itu biasa. Tapi kalau kita membantu karena kesalahan orang lain itu namanya derma. Nah saya itu deh, biar apa? Biar Bogor leluhurnya juga bahagia. Biar Bogor leluhurnya bahagia di tanah keramat itu, di tanah spiritual itu, di tanah yang saya sakralkan itu. Walaupun pernah terjadi kekerasan, walaupun pernah terjadi taruhlah perbudakan, dugaannya, mudah-mudahan recovery dengan yang mengisi tanah Bogor ini yang hari ini dapat banyak uang. Berkunjung orang tidak pernah berhenti karena tidak ada saingan. Itu loh. Nah, saya sebagai orang tua di Jawa Barat meminta hal ini tidak berkembang lagi. Tidak dari forum ke forum, dari tempat ke tempat, dari penyidikan ke penyidikan. Sudah deh, bicara baik-baik antar pengacara, bicara baik-baik antar semuanya. Andai kata ada rezeki yang kita keluarkan, tidak akan pernah hilang apa yang kita keluarkan. Iya Pak Bu, Kang Deddy, mohon maaf kalau nyinggung ya. Baru merasa dia. Iya, selain saya datang sebagai Direktur Taman Safari, tapi saya juga bagian dari keluarga Kang Deddy. Saya kenal ya, setiap dari mereka tadi ketemu juga langsung saya salamin ya. Terus terang, saya juga mungkin disampaikan kepada Cak Soleh pun sudah saya WA Pak secara pribadi. Kalau mau dibicarakan, ayo kita bicarakan. Jadi niat baik itu selalu ada. Bukan sebagai direktur ya Pak ya, sebagai family yang saya mengenal mereka. Jadi, nah itu mungkin dari saya pribadi Pak. Bukan sebagai baju direksi ya. Walaupun sebagai baju direksi ya, undang-undang PT itu pasti tidak bisa kita mengeluarkan uang kepada hal yang bukan karyawan kita, itu secara hukum. Nah seperti itu ya Pak. Jadi mohon maaf, itu pertanyaan saya adalah apakah berkembangnya Taman Safari sekarang karena jasa kakeknya? Kakek saya itu tidak. Waduh, ini ceritanya agak panjang. Saya nanya, perkembangan Taman Safari sekarang, apakah ada kaitan dengan jasa kakeknya? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Kalau berkaitan dengan jasa kakeknya, berarti ada keberkaitan dengan jasa mereka. Iya Kang. Makanya oleh karena itu. Nah, di sini pintarnya Kang Deddy. Dia bermain rasa. Ketika dari Direktur Utama Taman Safari mengatakan bahwa yang undang-undang PT atau peraturan PT itu tidak akan bisa mengeluarkan dana
selain buat karyawan atau manajerial ya seperti ya gitu kita udah ngerti lah yang namanya perusahaannya seperti itu. Tapi Kang Deddy menyasarnya ke ini perkembangan Taman Safari sekarang itu kan pasti ada kontribusi dari yang orang-orang sebelumnya yang termasuk ya Oci gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyangkal lah dalam hal ini. Intinya gini, dari Direktur Utama Taman Safari saya melihat ya intinya gini. Mungkin tetap dalam pikirannya, tetap akhir-akhirnya akan ada dana yang keluar. Pasti mereka itu udah bisa memprediksi seperti itu. Cuma mungkin nominalnya tidak mau besar seperti itu. Makanya dia dibawa kalau misalkan Taman Safari sebagai perusahaan yang harus mengeluarkan dana atau santunan atau apapun itu yang tentunya nominalnya harus besar dong. Dikarenakan ya ini kan sebuah perusahaan, beda secara personal. Kalau personal mungkin nominalnya bisa lebih turun. Mungkin itu dan ya saya yakin ke arah sana sih maksudnya yang dituju oleh koko-koko ini. Saya terus mencoba menghubungi ya. Sepertinya udah 2 kali saya WA Cak Soleh ya. Dan memang kalau dari tadi kan Kang Deddy bilang ya, ini sebenarnya harus diobrolin. Kalau dari kami dari saya pribadi niat baik itu sudah ada. Oke. Terima kasih. Baik ya, udah nanti kita ngobrol saja, nggak usah di forum lagi, karena ini nggak akan selesai kalau di forum. Dan nanti saya fasilitasi, sebentar dulu. Di luar ini nanti saya akan fasilitasi. Nanti kita bertemu dengan saya cara pribadi, nggak pakai yang beginian, ya. Nanti nggak pakai yang beginian, kita ketemu, nggak pakai pengacara, gitu loh ya. Ngobrol aja antara mereka. Kalau pakai pengacara, dua-duanya nanti argumentasinya hukum, ya. Pakai hati aja deh, ya. Dan saya Gubernur Jawa Barat menyiapkan 300 juta buat ibu dan teman-teman sebagai bentuk rasa empati karena ibu sudah ngeluarin ongkos banyak untuk memperjuangkan ini, ya. Ini dari saya. Nanti saya siapin, saya minta nomor rekening, saya siapin 300 juta agar ibu dan teman-teman bolak-balik psikologinya terkuras, kemudian keuangannya terkuras, biar selesai. Biar ibu juga bolak-balik kumpul lagi juga aman, ongkosnya nggak kayak sekarang, ya. Udah saya siapin. Lihat Baraya, solusi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau mengambil keputusan bahwa kalau tetap berargumentasi di jalur hukum, yang tentunya kalau yang diadu antara pengacara dengan pengacara, kita beradu data seperti itu, ya pasti akan berbantah-bantahan. Padahal yang sudah jelas terjadi adalah ini orang-orang tersebut yang dulu dipekerjakan di Oci tersebut yang sudah jelas dan pasti mereka direnggut masa anak-anaknya. Mereka direnggut kebahagiaan bersama keluarganya. Mau istilahnya alasan apapun, mau berbantah-bantahan apapun, hal itu sudah terjadi. Saya sendiri tidak membayangkan kalau saya dulu direnggut dari orang tua saya, kehilangan momentum masa-masa kebersamaan dengan orang tua. Ataupun anak saya misalkan direnggut dari saya, bagaimana perasaan saya? Tapi ya balik lagi seperti yang saya katakan seperti tadi, zamannya dulu itu beda dengan sekarang. Saya tahu bagaimana ya nuansa kebatinannya seperti itu. Tetapi yang ini ya emang sudah terjadi. Ini sudah orang-orang tersebut berpuluh-puluh tahun dijauhkan dengan orang tuanya. Makanya Kang Deddy memberikan solusi. Dikarenakan tadi saya lihat indikasinya dari Direktur Taman Safari mengatakan kalau secara hukum perusahaan ya tidak bisa mengeluarkan uang kepada non karyawan atau non staff atau di luar manajerial dari perusahaan. Makanya Kang Deddy dengan inisiatif beliau mengeluarkan santunan sebesar 300 juta. Di sini kita bisa melihat Kang Deddy memberikan santunan senilai 300 juta. Kita dalam hati Kang Deddy mungkin bicaranya gini, saya kasih 300 juta nih buat ini. Yang notabene saya bukan siapa-siapa. Yang notabene saya tidak tahu dulu bagaimana kejadian itu terjadi. Tapi saya berani memberikan santunan 300 juta. Apalagi orang-orang yang terlibat. Apalagi pihak-pihak yang terlibat. Yang menjauhkan, yang memisahkan seorang anak dari orang tuanya. Bukan 1-2 orang, tapi menurut pengakuan ada sampai 60 orang. Seperti itu Baraya. Nah ini psikologinya, jadi Kang Deddy itu main psikologi lah gitu seperti itu. Kang Deddy memberikan santunan 300 juta. Nanti beliau akan lihat berapa yang akan diberikan oleh dari pihak Taman Safari Indonesia. Yang notabene Kang Deddy kalau dalam bahasa Sunda tehir teu walahir,
eueuh gantar kekaitan, tidak ada hubungan apapun. Adapun sekarang Kang Deddy melakukan santunan, memberikan santunan karena beliau menjadi gubernur Jawa Barat yang notabene seperti tadi di awal video, mereka itu banyak yang berdomisili di Jawa Barat juga, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat kiprahnya nanti ke depannya, di mana Kang Deddy juga akan memanggil kedua belah pihak di Gedung Pakuan. Insya Allah mungkin nanti videonya juga bakal tayang juga ya di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi channel ini. 300 juta. Nah, kemudian nanti saya akan undang secara pribadi Bapak dan Ibu untuk bertemu di rumah dinas saya di Gedung Pakuan untuk ngomong pribadi. Saya biasa nyelesain yang begini, ya. Nah, kalau ngumbar hari ini nggak akan selesai, nggak. Ini nggak akan ada temunya. Mau dipanggil kemanapun, ya begini. Yang satu organisasi, semuanya hukum nggak akan ketemu karena hukum bukan di sini, pengadilan. Betul sekali Baraya. Itulah solusi yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Di mana dalam istilah Sunda ada paribahasa atau peribahasa yang mengatakan caina herang lauk na benang. Itu berarti memberikan hasil yang baik dengan tetap keadaan tenang. Di mana kalau tetap ngotot-ngototan, pastilah dari pihak Taman Safari nanti kalau tetap ngotot, nanti kalau solusinya tetap tidak ditemukan dan tetap tidak terjadi islah dengan mantan pegawai OC itu, sekarang sudah banyak yang menyerukan boikot Taman Safari. Berdampak buruk juga ya ke Taman Safarinya. Ya sayang juga, karena memang Taman Safari Indonesia ini menjadi kebanggaan Jawa Barat juga, menjadi kebanggaan Indonesia juga, di mana banyak turis-turis asing kalau ke Indonesia, ke Jawa Barat khususnya, mereka akan berkunjung ke Taman Safari Indonesia. Dan juga buat para mantan pegawai OC juga, kalau tetap ngotot-ngototan solusi tidak didapat, soalnya mereka itu intinya gini ya, penderitaan sudah mereka rasakan, pahit, perih sudah mereka rasakan, dan tentunya saya melihat yang mereka harapkan bukan misalkan orang-orang yang dulu itu di penjara atau gimana. Saya yakin mereka itu tidak mengharapkan seperti itu ya. Kan masih ada yang masih hidup katanya. Ya bukan mereka berharap, wah ini dibubarkan Taman Safari, ini enggak, saya lihat ya. Mereka mungkin menginginkan kompensasi nih. Dulu saya dipekerjakan, dulu saya direnggut masa kanak-kanaknya. Saya sekarang kalau menuntut keadilan, misalkan istilahnya penderitaan dibayar penderitaan, nyawa dibayar nyawa, mungkin ya sulit ya. Ya minimal sekarang ada penghibur lara dari kejadian dulu mereka yang rasakan ya. Ya kompensasi lah istilahnya. Ya Kang Deddy aja sudah istilah dalam bahasa Sunda ngabalakan ngasih 300 juta. Ya kita lihat berapa kompensasi yang akan diberikan oleh pihak Taman Safari Indonesia kepada mantan pegawai OC ini. Yang di sini dulu. Nanti ada titipan dulu buat ibu yang ada di sini, ya dari saya buat ibu. Ininya segala macam sudah nanti sudah disiapkan, ya. Ibu kenal sama ini, ibu kenal. Masih kecil. Masih kecil. Ya. Lihat Baraya, saya jujur ya terharu. Mungkin selama ini mereka tidak pernah dipertemukan seperti ini, berjabat tangan. Mungkin kalau kemarin-kemarin mereka ketemu, walaupun dulu pernah di Komnas HAM juga katanya ya bertemu, mungkin suasananya tidak seperti ini Baraya. Tentunya mereka akan pakai kekeh gitu ya. Saya pegang data yang satu menuntut, yang satu menolak seperti itu. Tapi ketika hati yang dibicarakan, ketika rasa yang bermain di sini, lihat mereka bisa berjabat tangan seperti itu. Dan mereka saling memutarkan atau mengembalikan memori ya. Dulu, nah ini yang direktur utama ini dulu dia katanya masih kecil ketika mereka yang mantan pegawai OC itu di sana. Ya kamu mah masih kecil dulu ya mungkin gak tahu apa-apa, tapi yang sana yang walaupun ini belum finish Baraya. Ini disclaimer, ini belum finish. Ini belum ketemu titik temu yang finalnya bagaimana nanti setelah mereka diundang ke Gedung Pakuan. Biar mereka menjauhkan dari intimidasi dari pihak manapun gitu ya. Nanti Kang Deddy akan berbicara dari hati ke hati. Tentunya pasti seperti itu kalau Kang Deddy melihat suatu permasalahan. Intinya Kang Deddy itu mengambil falsafah Sunda, caina herang laukna benang.
Udah, yang 20-nya nggak apa-apa, hari Rabu kumpul semua. Iya. Sambil sekaligus menerima bantuan dari saya semuanya. Kenapa? Oh enggak, beda. Urusannya urusan saya kemanusiaan saya, Bu. Itu nggak ngerepotin. Ya. Saya kan duda, Bu. Jadi nggak ada tanggung jawabnya. Cuman anak tinggal satu yang. Makasih ya Pak ya. Ya, wes, ya. Aduh Pak, kok beneran kayak gini? Lah beneran masa mimpi? Ini bener. Hah? Aku kok mimpi ya? Ya wes. Ini emang baru pegang uang 10 juta. Iya. Pak beneran. Ya beneran. Lucu banget sih ibu ini. Ya mungkin sih umur hidupnya belum pernah merasakan megang uang sebanyak itu. Pada 10 juta Baraya itu ya notabene tidak terlalu besar juga ya. Tapi ya mendengar dari kisah ceritanya dia dulu bahkan buat jajan pun gitu ya. Padahal di kita ada idiom bahwa orang Cina atau orang Tionghoa di Indonesia itu pasti kaya-kaya. Tapi tidak terbukti semuanya benar Baraya. Itu mayoritas orang Tionghoa loh. Itu orang Chinese yang diambil dari yang dipekerjakan di OC itu ya. Makanya dinamakan juga Oriental Circus Indonesia. Tapi ya di kasus ini ada pengecualian. Baraya, saya sangat tersentuh dengan akhir dari video ini. Soalnya Kang Deddy itu sudah kenyang dengan yang namanya birokrasi, dengan yang petinggi-petinggi, yang pengusaha-pengusaha. Mereka udah, Kang Deddy itu udah tahu lah seluk-beluk mereka, karakteristik atau apapun yang mereka. Makanya Kang Deddy selama ini berdiri di rakyat yang tertindas, rakyat yang menderita. Dan mudah-mudahan saya doakan yang Kang Deddy itu selalu istiqomah ya. Saya doakan istiqomahnya itu. Dan mudah-mudahan itu emang lahir dari batin Kang Deddy yang paling bersih, yang paling dalam. Mungkin sampai sini dulu Baraya video dari saya, reaksi ataupun pemberian opini atau apapun lah itu namanya. Yang penting saya mereaksi, memberikan pendapat saya di video Kang Deddy Mulyadi. Sekian Baraya, Kang Jayus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.